Episode ini adalah awal permulaan dari cerita Final Arc Kamen Rider Gabu yang juga menjadi konklusi untuk pertobatan atau penebusan dosanya Lakia. Jadi, mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 45. Di mana episode ini dibuka dengan cukup santai yang menyambungkan juga dengan episode rekap minggu lalu karena di sini Soma mengembalikan anjing yang sudah dia tangkap pada episode minggu lalu. Di mana kebetulan pas Soma balik ke Happy Pare, Sachika sedang ada pekerjaan di luar. Jadi pas banget saat Niap sampai ke Happy Pair, di sana cuma ada Soma hingga terjadi perbincangan yang cukup dalam antara kakak beradik ini. Bayangkan kalau di sana ada Lakia dan Bang Yanto, pasti akan rusuh banget. Jadi Niap yang minggu lalu menemukan Gochizo-nya Soma dan mengikuti Gochizo-nya Soma itu hingga dia sampai ke Happy Pare. Saat Niap muncul, Soma langsung siap-siap untuk berubah dan bertarung. Apalagi pas Niap menyebutkan tentang orang yang menampung Soma di sini. Mendengar itu, Soma langsung galak bersiap untuk bertarung. Tapi mengejutkannya, kedatangan Niap di sini malah bertujuan untuk menawarkan kerjasama dengan Soma untuk menjadikan Soma pemimpin keluarga Stomak. Di sini Niap bilang kalau dia butuh kekuatan Soma karena untuk saat ini Soma lah yang terkuat di antara semua keluarga Stomak yang masih tersisa. Bahkan di antara kelima saudaranya. Jadi Niap butuh kekuatan Soma untuk merebut kembali perusahaan Stomak dari tangan Pak Boka Jardak. Alasan Niap sih karena dia cinta pada perusahaan Stomak, ingin membuat keluarga Stomak yang paling top, number one di dunia Granut seperti yang dulu dibuat oleh Lango. Dan untuk menjadi nomor satu di dunia Granut harus punya kekuatan besar, otak cerdas, mental baja, dan ambisi yang besar. Jadi kalau mau jadi caleg di dunia Granut, nggak bisa dengan modal jujur dan baik hati saja, butuh kekuatan yang besar. Dan saat ini Soma lah yang paling kuat di antara saudara-saudaranya yang masih tersisa. Untuk itulah kenapa Niap memutuskan mencoba Soma untuk menjadi pemimpin keluarganya, keluarga Stomak. Entah apa rencana Niap di balik semua rencananya ini. Kalau kalian ingat, dialah orang yang meninggalkan keluarga Stomak, berkhianat meninggalkan kakak-kakaknya untuk berpihak ke Boka Jardak dengan alasan biaya untuk penelitiannya. Hingga dia mengkhianati keluarganya dan berpihak ke Pak Presiden Boka Jardak. Dan di sini dia malah bilang dia cinta keluarga Stomak dan memberikan alasan kalau ayahnya dan Lango tidak punya ambisi yang besar. Padahal kita tahu dari awal kemunculannya Lango sudah terang-terangan bilang kalau dia ingin menguasai dunia Granut dengan Dark Snake. Jadi karakter Niap si ular ini benar-benar gak bisa ditebak karena di sini juga terungkap kalau Niap lah yang membantu Soma kabur dari rumahnya dulu hingga dia bisa sampai ke bumi. Jadi setelah ibunya Soma meninggal, Soma sempat diikat di rumahnya dan berkat rencana Niap lah Soma bisa kabur hingga sampai ke bumi seperti sekarang. Meskipun di sini kita belum tahu rencana Niap seperti apa, tapi yang dibilang oleh Niap itu benar. Jika Soma menjadi pemimpin perusahaan Stomak, dia bisa menghentikan pembuatan Dark Snake. Apalagi dia bisa mengalahkan Pak Boka dan menjadi presiden dunia Granut. Soma bisa menghentikan invasi Granut ke bumi. Bahkan jika Soma berkehendak, saat dia berkuasa, dia juga bisa menutup portal ke dunia manusia, yang berarti demi melindungi manusia, Soma akan berjuang untuk menjadi number one di dunia Granut dan menutup jalan ke dunia manusia selamanya. Dan dia tidak akan bisa bertemu dengan teman-temannya di dunia manusia ini seperti Sachika, Bang Yanto, dan juga Paman Masaru. Di sini sepertinya Soma juga tertarik dengan tawaran dari Niap, tapi dengan syarat Niap harus mengembalikan semua hitopres yang ada di pabrik Stomak. Tapi perbincangan mereka diam-diam disaksikan oleh agen milik Lango. Entah Niap di sini tidak tahu kalau mereka sedang diawasi oleh agen milik Lango, atau bisa jadi ini juga bagian dari rencana Niap bekerja sama dengan Rango. Dan dari sini sebenarnya belum bisa diprediksi ending Kamen Rider Gabu akan seperti apa, terutama apa yang akan dilakukan oleh Niap dan Rango. Tapi yang pasti dari preview episode minggu depan, target Soma saat ini adalah Pak Boka Jardak yang juga akan disusul oleh teman-temannya ke dunia Granut. Jadi kemungkinan besar mendekati ending Pak Boka akan berhasil dikalahkan. Lalu bagaimana dengan Niap dan Lango? Itu yang belum bisa kita tebak, belum bisa kita ketahui apakah salah satu dari mereka akan bertobat, mengingat Niap sejauh ini belum pernah melakukan kejahatan secara langsung. Tapi dia cuma bekerja di balik layar, melakukan percobaan menciptakan teknologi seperti Mimiki, Hitopres, modifikasi Granut, mengembangkan racun milik Lakia, membuat bitter Gabu,
memodifikasi Pak Suga, dan semua itu Niap lakukan berdasarkan dari perintah orang lain, entah dari Rango ataupun dari Pak Boka. Apakah Niap bisa bertobat dan dimaafkan di akhir series nanti, atau selayaknya ular dia akan mengkhianati Soma? Bagaimana menurut kalian? Lalu bagaimana dengan Rango yang sudah membunuh puluhan ribu orang, serta masih ada Jeffrey dan Liesel juga di sini. Dan series Kamen Rider Gabu harusnya masih tersisa 5 episode lagi setelah episode ini. Semoga bisa dieksekusi dengan cukup baik perjalanan ceritanya sampai tamat. Kita balik lagi ke Sachika yang tanpa sengaja bertemu dengan Bang Yanto setelah dia pulang dari kerja. Jadi karena Bang Yanto mau membawakan cemilan batu akuarium ke Lakia, Sachika juga ikut ke sana mengingat kemarin Lakia terluka. Dan setelah sampai di tempat Lakia, Sachika langsung melihat bentuk granutnya Lakia yang sedang mencoba penawar racun buatan kakek Dente sebelumnya. Seperti yang kita tahu, Sachika sudah tahu bentuk granutnya Lakia seperti apa. Dan seperti yang dibilang oleh Sachika, bentuknya bukan masalah. Tapi di sini Sachika juga adalah karakter yang cerdas. Dia menyadari kalau Lakia pernah menggunakan tentakelnya untuk menyerang manusia. Mungkin Sachika bisa sadar dari kasus orang hilang secara massal yang pertama kali terjadi. Meski Bang Yanto berusaha menenangkan situasi, tapi Lakia mengakui semua kesalahan di masa lalunya. Ya karena Lakia sadar kalau perbuatannya dulu itu salah. Karena Lakia sadar dia tidak bisa dimaafkan dan dia siap menerima semua resikonya. Hingga di sini terjadi suasana yang canggung. Hingga Sachika yang biasanya ceria nggak bisa berkata-kata apa-apa saat Lakia bilang dia memang tidak layak untuk bahagia. Meski ini cuma kata-kata, tapi kita tahu kalau selama ini Lakia memang sangat menyesali perbuatan di masa lalunya. Mendengar semua ini, Sachika juga kepikiran dan merasa dia nggak tahu apa-apa kalau mengingat berapa banyak orang yang kehilangan orang yang mereka sayangi karena Lakia. Meski orang yang diculik Lakia sudah diselamatkan, tapi kita nggak tahu apakah sudah semuanya berhasil diselamatkan. Jadi aku rasa wajar Sachika merasa lagu pada Lakia atas semua korbannya dulu. Di sisi lain, Soma yang sedang berpikir sambil menikmati suasana bumi tanpa sengaja melihat Liesel yang sedang bertemu dengan Granut peramal. Hingga terjadi pertarungan Soma dengan Granut kepiting. Iya, ini Granut kepiting juga, nggak masalah sih. Layaknya kepiting di dunia nyata, spesies kepiting juga ada banyak. Mungkin Granut juga seperti itu. Dan pada pertarungan kali ini, Soma juga menelpon Lakia dan Bang Yanto, dan Sachika juga ikut ke lokasi pertarungan. Sebenarnya, Granut kepiting ini bukan masalah bagi Soma dengan kicking formnya, apalagi Lakia menggunakan alam mode langsung final formnya. Tapi yang menjadi masalah sebenarnya adalah Liesel yang hanya bermain saja bisa langsung menghancurkan banyak banget gedung hingga jatuh banyak korban. Bagusnya episode ini, para korbannya benar-benar diperlihatkan bagaimana dampak kehancuran dari perbuatan Liesel ini, hingga aku pun merasa terharu saat melihat Lakia berusaha menolong semua korban di sini. Karena sudah jarang banget kini melihat film superhero yang menunjukkan bagaimana superhero menolong para korban masyarakat yang menjadi dampak perbuatan dari villainnya. Kebanyakan cerita superhero sekarang fokus ke actionnya saja, fight scene-nya saja yang keren-keren, ledakan dahsyat di mana-mana, tapi tidak menunjukkan emosi dan kesedihan dari para korbannya. Hingga saat melihat Lakia menolong orang, aku jadi terharu, apalagi kejadian itu pas juga dilihat oleh Sachika, hingga Sachika pun mengerti dengan kondisi Lakia sekarang yang berusaha menembus dosanya, bahkan sampai rela mengorbankan dirinya menahan reruntuhan gedung. Di mana bagian ini menurutku sangat menyentuh dari seorang villain yang kini berusaha menyelamatkan orang meski dia sadar perbuatannya dulu nggak bisa dimaafkan. Seorang villain yang akhirnya menjadi hero beneran dari Lakia yang tidak mengerti manusia, akhirnya menjadi orang pertama yang menyelamatkan manusia. Satu lagi development karakter yang bagus banget di series Kamen Rider Gabu. Bukan cuma sekedar keren-kerenan atau cool karakternya saja, semua karakter di sini berkembang dengan development karakter yang merata pada setiap karakter hero-nya. Menjadikan series ini salah satu yang terbaik dalam development karakter hero-nya. Seperti yang ku bilang kemarin, bagaimana kita melihat Soma yang setengah manusia dan setengah monster yang tidak diterima oleh keluarganya, akhirnya kini menerima jati dirinya dan punya dunia di mana orang-orang kini bisa menerimanya, dunia yang ingin dia lindungi. Kemudian Bang Yanto dari orang yang temperamen, emosian, akhirnya bisa berdamai dengan dendamnya sendiri. Dan sekarang Lakia dari seorang villain yang tobat dengan rasa bersalahnya kini menjadi hero,
orang pertama yang menyelamatkan manusia. Nah, kita balik ke pertarungan. Singkat cerita, granut kepiting ini sebenarnya bukan masalah bagi Soma, tapi kejadian Lysel yang menghancurkan gedung karena cuma untuk bermain-main membuat Soma berpikir untuk menyetujui ajakan Niep mengalahkan Boka di dunia granut. Dan singkat cerita, setelah pertarungan ini, Sachika bisa kembali akrab dengan Lakia. Meski perbuatan Lakia sulit dimaafkan, tapi penyesalan dan usaha Lakia untuk memperbaiki semua kesalahannya akan membuat orang lain bahagia, termasuk Lakia juga. Dan Sachika ingin membantu Lakia dalam hal ini. Apakah akan ada romance antara Lakia dan Sachika? Kalau begitu, Soma nggak akan bisa menutup gerbang dunia granut karena akan ada spesies setengah granut lagi selain Soma. Di akhir episode ini, Niep juga menepati janjinya mengembalikan semua korban Hitopress yang ternyata jumlahnya banyak banget, bahkan ada beberapa box besar. Karena inilah Soma akhirnya setuju diam-diam pergi ke dunia granut untuk melawan Pak Boka sambil mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang dia cintai ini. Tapi kejadian ini juga disaksikan langsung oleh Lango. Hingga minggu depan, Soma akan masuk ke istana Jardak dengan menyamar sebagai Niep, dan dia juga akan bertarung 1 lawan 1 secara langsung dengan Pak Boka Jardak. Tapi sepertinya Soma akan kalah di episode minggu depan. Sementara di bumi, Lango bertemu dengan Sachika, dan sepertinya Sachika akan mengamuk pada Lango hingga dia sampai ditahan oleh Bang Yanto dan Lakia. Mungkin ini bagian dari upaya mereka untuk mencari jalan pintu ke dunia granut untuk menyelamatkan Soma. Karena ada juga scene Bang Yanto menggendong Soma di lokasi pintu ke dunia granut, dan sepertinya misi mereka menyelamatkan Soma akan berhasil di episode minggu depan. Jadi mari kita tunggu keseruan episode minggu depan. Kalau kalian, bagaimana pendapat kalian pada episode kali ini? Seperti biasa, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka pada pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.